Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Akhirnya udah berapa tahun gitu ya Gus ya? Berapa tahun ya? Kayaknya nggak berapa tahun sih. Bertahun-tahun sebenarnya Gus. Bertahun-tahun. Sebetulnya saya ngelihat sih Anda manggung gitu ya. Cuman saya jadi penonton. Anda artisnya. Ya. Bahkan saya ngundang lah ya. Berarti saya penyelenggara ya. Anda ini guest house-nya. Iya, dan Mas Agus nih pasti. Aku manggilnya Mas Agus atau Agus aja atau Chef kali ya. Chef ya, Agus Chef aja ya. Wih, keren. Kan untuk mendapatkan nama chef kan susah ya, betul. Nyari di Bobo Banta kan dapat. Pastilah. Halo Agus, Mas Chef. Gimana nih kabarnya sekarang nih guys? Alhamdulillah baik, sehat, selalu bersyukur. Alhamdulillah, itu selalu ya. Nah, sekarang lagi sibuk nonjolin apa nih? Wih, apa yang ditonjolin? Gak ada yang bisa ditonjolin. Gak ada yang berkembang soalnya. Apa tuh lagi sibuk apa sih sekarang sih Agus ya? Sibuk menonjolkan kreativitas dari rumah. Nah, itu yang harus terjadi dan harus di-up lagi ya. Betul. Karena kebanyakan dari kita sih banyak teman-teman yang kemarin ya kebanyakan cuman mengeluh dan itu tidak jadi solusi untuk hari gak ini ada habisnya gitu sih. ya, gak ada habisnya ya. Nah, langsung ke situ ya. Maksudnya kesibukannya yang kayak gitu tuh kayak gimana tuh yang kata Agus tadi? Yang pastinya sih tidak luput dari dunia kuliner. Yang pertama sih memang kondisi pandemik ini warung aku mie banjir tutup semua ya. Jadi apalagi pada saat PSBB kemarin. Nah akhirnya aku harus berpikir keras gimana bisa survive di rumah. Akhirnya aku bikin satu brand namanya Dedaunan BJM. Jadi aku masak dari rumah, kemudian kadang-kadang nganter makanannya sendiri. Jadi jualan online, kemudian sampai open reseller juga sampai ke 11 kabupaten yang ada di Kalsel. Intinya sih masak. Nah, selain itu juga bikin konten YouTube, kemudian juga bikin podcast juga, nggak kalah lah ya sama Panda gitu ya. Agus Podcast ya. Kalau kamu kan di studio kan, talk show-nya, aku di dapur. Oh, di dapur, betul. Nggak mungkin lah kamu di kamar hotel kan. Jadi itu sih yang pastinya sih memberi kebahagiaan melalui rasa. Kamu kan memberikan kebahagiaan melalui musik kan? Iya, betul. Kalau nggak ada rasa, kamu nggak semangat loh. Kan kaitannya dengan makanan. Betul. Rasa kan macam-macam. Ada makanan, ada rasa cinta. Oke, berarti banyak banget. Rasa cinta juga bisa muncul dari makanan loh ya. Salah satunya seorang suami bisa tambah sayang ke istri gara-gara masakannya enak. Betul banget. Karena kalau nembak orang, kalau pakai musik udah biasa. Udah biasa ya? Nembaknya pakai masakan dong. Diberi tips baru ya. Diberi tips baru nih. Ada apa wadahnya bantat berarti yang penting hasil karya Panda kan. Karena bapak kamu tuh padahal menyambatiku jomblo loh. Sekali-sekali nembaknya pakai masakan. Gak apa-apa beli di rumah tetangga gitu ya. Banyak banget ternyata ya kegiatannya ya. Emang di saat pandemi seperti ini emang banyak banget sekarang. Banyak banget. Jadi digital marketing sih. Jadi gimana caranya memanfaatkan sosial media, kemudian dari personal branding yang kita punya. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, maksudnya offline-nya juga udah tutup. Nah sekarang gimana caranya kita bisa jemput bola dengan sosial media? Ya salah satunya memanfaatkan Instagram gitu kan ya, YouTube. Jadi itu sih. Jadi gimana caranya bisa bertahan dari kreativitas yang kita punya? Iya, yang pastinya selalu berinovasi ya. Benar. Jadi harus kreatif. Maksudnya di kondisi pandemik orang butuh asupan makanan yang sehat. Oh ya kita bikin mungkin jamu. Betul. Kemudian orang pasti kangen dengan sesuatu yang lokal, ya kita bikinnya yang lokal misalnya. Terus sekarang lagi rame kemasan itu yang eco friendly, yang lebih ramah lingkungan, ya kita bikin yang konten lokal juga dari segi packagingnya. Kayak gitu sih. Pokoknya harus kreatif. Harus gitu kreatif ya. dan harus punya value lah produk yang kita punya. Yang harus bernilai ya. Benar. Betul. Jangan asal produk juga. Benar. Ya. Artinya saat sekarang ini ya. Nah ini Gus,
kita udah lama tidak berjumpa. Kamu sekarang jadi pengusaha kuliner. Gak juga. Iya kan? Dulu kan masih warungan. Iya kan? Dulu kan belum ada kan. Dulu awalnya pas aku tahu kemarin kamu buka mie bancir ya. Iya. Itu pas rilis album pertama aku ya. Iya. Mie bancir ya, mie bancir. Nah, gimana nih sekarang nih kondisi di mie bancir nih pas di saat pandemi seperti ini? Yang pastinya sih pengaruh ya, karena kita juga kan di dunia ekonomi kreatif. Jadi mie bancir kemarin sempat close sampai 4 bulan. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kalau yang di Kayu Tangi sih kita masih buka ya, cuman masih ngikutin aturan pemerintah untuk jam operasional. Dan paling ya dari kayak main aplikasi aja sih kayak Gojek, GrabFood itu sih, cuman intinya sih drop sampai lebih dari 50% sih. Waduh. Ininya. Semua berarti ya berdampak ya, ya. Tapi sampai banjir-banjirnya berdampak semua. yang tadinya mangkal nggak bisa mangkal gitu. Iya, tapi nggak mau ya seperti itu ya. Ya harus mau. Gak ada yang bisa disalahin sih. Maksudnya semua karena dampak. Nah sekarang yang nggak bisa main sosial media harus bisa main sosial media. Iya, harus betul. Kalau nggak kayak itu kita nggak bisa bertahan. Gitu aja sih. Nggak bisa jualan intinya sih. Gak bisa jualan. Artinya sehebat apapun produk kita, maksudnya kalau kita nggak bisa hajar sosial media ya nggak bisa jualan. Yang pastinya di media promo ya. Betul. Betul banget. Itu kalau soal ya mie bancir awal-awalnya Gus udah berapa cabang tuh Gus? Kita sih sekarang di 3 cabang sih, Banjarbaru, ya. Duta Mall, sama di Banjarmasin. Nah kan udah banyak banget kan dia kan, udah berapa tahun tidak bertemu. Sudah ini juga sih sudah hampir jalan 7 tahun sih. Dan luar biasa lah, maksudnya suka duka ketika membangun sebuah usaha itu prosesnya. Proses yang susah itu kan sebetulnya bukan membangun, tapi gimana caranya bisa konsisten. Betul. Dan mempertahankan, itu sih kuncinya, dan tidak pernah berubah gitu loh. Walaupun lagi galau nggak mungkin dong masakannya biasa jadi berubah, asin kan. biasa berubah kan. Biasa orang banyak suka gitu. Berubah. Itu aja berubah rasanya gara-gara ini Bang, sarakan lakinya gimana. Kan customer nggak mau tahu itu. Betul, mau cerai kayak mau galau kayak, yang penting harus enak. Konsisten ya. Benar. Di ininya ya. Nah, kita ngomong-ngomong ke belakang dulu nih soal pribadinya Agus nih. Wah, pribadinya belakang Agus ya. Berbalik ya. Oh, enggak. Nah, proses jadi Master Chef itu gimana sih kemarin tuh itu sih? Sebetulnya ceritanya gak panjang. Intinya jangan terlalu panjang. Ya, intinya ketika ikut MasterChef 2011 itu nggak tahu itu tuh program masak di TV itu nggak tahu sama sekali. Oh gitu ya. Karena sebetulnya Pandas, aku tuh kan emang berproses dari nol banget. Aku cuman guru honorer, aku cuman nebeng dulu di tempat sepupuku di Pakauman, itu cuman guring Baampar kada ada TV. Dan yang ngasih tahu MasterChef juga ibaratnya teman di luar gitu loh. Jadi aku sampai nyari infonya itu juga sampai kayak nyari-nyari di majalah gitu. Nah, audisi di Surabaya. Kemudian dari beberapa ratus masuk 50 besar, masuk 25 besar, sampai masuk 7 besar, dan sampai masuk 30 besar dari 1.800 seluruh Indonesia. Wih, gila. Kemudian sampai masuk karantina, diundang ke Jakarta juga pada saat itu. Pas karantina di Hotel Bidakara, terus ketemu 30 finalis seluruh Indonesia, ditanyain pernah nonton MasterChef nggak, katanya. Pernah, kata semua 29 finalis. Dan satu finalis dari Banjarmasin, emang apa sih MasterChef? Kayak bingung, celengak-celengok gitu. Ternyata MasterChef itu adalah satu program yang diadopsi dari luar, dan itu sudah ada di 4 negara gitu loh. Jadi Indonesia ini mengadopsi dari MasterChef Australia, MasterChef Amerika, Inggris gitu. Dan Indonesia negara yang kelima. Yang namanya orang ada di TV. Apalagi TV channel kan gak punya. Jadi ternyata MasterChef program TV, ada syuting, kemudian berbulan-bulan, dan jujur nggak tahu sama sekali. Dikirain MasterChef itu adalah program, maksudnya lomba masak sekali, habis menang belikannya sudah. Sekalinya ada syuting, dan tidak membayangkan bisa terkenal, bisa masuk TV. Tidak ada juga satu settingannya, oh nanti brand aku bakal Agus Batik atau Agus Sasiran. Jadi sangat natural sekali. Cuman tujuannya memang pengen menang dan pengen membanggakan kampung halaman. Dan gimana caranya MasterChef pertama di Indonesia
itu juaranya dari Kalimantan gitu. Iya, asik. Tapi itu mengharukan lagi emang ya namanya ibaratkan atau takdir atau nasib ya kayak tahu ya. Dan kamu sama sekali tidak tahu itu masuk TV atau apa gitu kan? Gak tahu sama sekali. Jadi Panda sebetulnya ini kan reality show juga ya. Jadi banyak sedikit juga pasti ada bumbu settingan segala macam. Iya. Dan aku senatural mungkin karena memang juga aku orang yang juga emang suka kompetisi masak ya. Sebelum ikut MasterChef juga aku selama kuliah di Malang emang suka ikut lomba masak. Jadi mental kompetisi itu emang udah kebentuk. Dan aku emang fokus. Jadi walaupun di sana ini yang 5 besar nanti ini orangnya 3 besar ini. Maksudnya banyak sekali isu-isu settingan. Cuman aku berpikir sih yang pertama sih yang namanya pemenang nggak mungkin RCTI memilih pemenang yang abal-abal. Betul. Kedua itu rezeki yang nggak pernah tertukar. Kalau Tuhan memang mentakdirkan saya sebagai pemenang ya nggak ada yang bisa merubah gitu loh. Yang penting gimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik. Ya akhirnya saya orang yang pertama bisa masuk 10 top 10 gitu ya. Saya masuk 5 besar sampai berada di posisi grand final tuh satu perjuangan yang luar biasa. Iya, itu sangat luar biasa sih. Jadi walaupun under pressure gitu ya, berada di bawah tekanan, syuting sampai jam 4 subuh. Kemudian si Junaidi suka marah-marah gitu. Gak usah Chef Junaidi suka marah-marah. Dia namanya Junaidi. Iya, dia kan orang Sungai Andai kan ya. Kemudian banyak kontestan yang syirik sama kita segala macam. Aku sih fokus aja, memberikan yang terbaik. Kemudian satu tipsnya sih Panda setiap masak tuh aku selalu berusaha masakan itu aku persembahkan buat kedua orang tuaku dan harus enak dan tidak boleh mengecewakan. Jadi cooking with love gitu kan, masak dari hati, masak dengan cinta. Dan itulah yang akhirnya membuat aku bisa terus menang di setiap tantangan dan sampai ke grand final. Mantep. Cuman beda 2 poin aja sama yang si botak itu. Iya. Tapi kan yang kompetisi ya cuma di situ doang kan, selebihnya teman. Benar. Silaturahmi juga. Ya kan. Juara kan hanya sekedar gelar after dari MasterChef, penerimaan masyarakat. Siapa orang yang paling produktif di luar sana dan terbukti dong. Follower saya jauh lebih banyak gitu ya. Tapi ya itu mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan kan. Itu dan ini sudah 9 tahun loh Pandas. Artinya 9 tahun itu bukan waktu yang mudah untuk membangun sebuah branding Agus Sasirangan dan luar biasa. Bahkan banyak yang bilang kok malah terkenalan yang juara 2 ya katanya. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Pandas dulu juara 2 juga ya. Lomba apa? Panjat pinang ya. Bukan, lomba karung. Lomba karung. Bingung. Makan karung bingung maksudnya. Yang mana yang lomba makan mana karung maksudnya. Enggak, saya malah bingung mana karungnya mana peserta lombanya ya. Nah, pertama masakan apa yang pernah kamu sajikan itu maksudnya kamu ngangkat masakan Banjar atau masakan apa yang pertama kamu sajikan di MasterChef tersebut? Dulu jadi sebetulnya waktu ikut audisi itu tuh sempat kayak lucu juga sih ya, yang namanya proses perjuangan. Audisi di Surabaya, aku bawa udang galah. Kemudian sampai Surabaya itu aku bingung, nggak tahu nginap di mana. Jadi bawa bakul segala macam, bawa udang galah. Kemudian akhirnya aku nginep di rumah orang teman, baru kenal sekali. Kemudian dikasih tumpangan dari Juanda. Aku naik Damri ke ke Bungu Rasih. Dan itu bawa satu travel bag, bawa bakul-bakul belanjaan. Itu berdiri kira dapat tempat duduk. Sampai Bungu Rasih dikirain tadi teman kan jemputnya naik mobil. Ternyata naik motor. Ya udah deh nggak apa-apa. Itu udah syukur. Travel bag belanjaan taruh di depan. Travel bag aku pangku. Dari Bungu Rasih ke rumah itu 1 jam dan di jalan tuh hujan lebat banget petirnya. Itu yang ibu-ibu pulang membawa begitu kuatnya dengan terpaan angin jadi sampai kecawat-cawat basah gitu ya. Dan udang galah yang aku bawa itu aku lupa kasih es batu. Sampai rumah itu jam 3:30 sore itu buruk dan basi. Esoknya aku harus berpikir ulang lagi. Jadi pagi-pagi tuh aku naik ojek, becek gitu ya, nggak ada ojek. Kemudian harus ngerubah menu lagi dan pertama kali dan aku ngerubahnya dari udang galah tadi menjadi yang namanya puding nasi. Belum pernah kan bikin puding nasi. Itu buat breakfast. Jadi konsepnya buat sarapan. Jadi nasi aku campur dengan bumbu kari, ada sayuran, ada dagingnya. Kemudian aku masukin dalam gelas, aku tuang sama telur, sama susu, sama terigu. Kemudian aku kukus. Kan dia set kan ya, padat kan, ya itu maksudnya puding gitu definisinya. Padahal dari nasi dan dikasih abon sama keju di atasnya. Jadi itu buat breakfast.
Dan aku itu tipikal orang yang ketika bikin karya itu selalu punya filosofinya. Jadi ketika juri nanya, aku selalu bisa menceritakan kenapa sih harus puding nasi. Oh bla 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 bla. Dan storytellingnya tuh bagus dan setiap orang, gila ya nih orang kok well prepare banget sih. Dan itu sih yang maksud dari artinya gini, Tuhan ngasih kita kegagalan bukan berarti yang gagal itu selalu buruk. Betul. Tapi sebetulnya Tuhan ngasih sesuatu rencana yang indah ketika kita memandang itu positif gitu loh. Oh ya, bisa jadi ternyata Pandas aku kalau aku mau bikin udang galah yang digulung itu banyak dibawa oleh peserta lain. Betul. Maknanya adalah ketika aku bikin puding nasi abon karet, ternyata aku membawa satu keunikan tersendiri. Dan aku juga baru dengar. Teman-teman juga pasti baru dengar tuh puding nasi itu kayak gimana bentuknya ya. Jadi itu sih, dan itu yang akhirnya menghantarkan aku sampai ke 50 besar, kemudian sampai ke 7 besar dan sampai menjadi finalis. Jadi aku ingat banget dulu puding nasi itu satu kegagalan ternyata menjadi dia membawa keberhasilan. Keberuntungan kan. Padahal nggak direncanakan kan. Awalnya dari ini udah galah ya, tiba-tiba ya bikin ini dah gitu. Bagus. Itu keren juga ya. Tapi suka dukanya kalau kita ceritakan panjang banget ya. Panjang banget ya. Itu pas audisi, kemudian pas bully ke Banjar sebulan kan baru diumumin aku masuk 30 besar dari seluruh Indonesia jadi finalis. Dan diundang ke Jakarta itu, tau kan dari Pakauman tuh naik ojek subuh-subuh pesawat penerbangan pertama, bawa 2 travel bag, satu di depan ojek, satu aku pangku, dan di PAL 16 itu kepacahan ban. Nah, di Padang Kadap Samut, kayak orang tereliminasi, menarik tas sampai ke pom bensin PAL 17 kan ada dekat Tugu itu. Dan di situ sekilo ada berjalan. Dan dan tukang ojek mencari tukang tambal ban. Saya bilang mana ada subuh-subuh tukang tambal ban buka gitu ya. Akhirnya saya ditinggal. Habis itu saya mengawal-ngawal mobil gitu kan, banyak tuh arah ke bandara subuh-subuh. Nggak ada yang mau mamperin. Iya, dikira perampok atau apa gitu. Karena dulu saya belum terkenal. Kalau sekarang saya di depan pinggir jalan mungkin banyak taksi kuning yang menyinggahi gitu ya. Oh iya, dulu kan kita bukan apa-apa kan. Iya, betul. Ya ampun, itu Pandas, saya dengan 2 travel bag kayak orang tereliminasi, dan sedihnya luar biasa. Sudah jam 5:30, sedangkan penerbangan tuh jam 6:10. Waduh. Belum print tiket di bandara, belum check in. Aduh, itu yang bahasanya tepalu dingin. Tepalu dingin. Akhirnya ada nelponin taksi Argo Jalan Banjar tuh. Dari PAL 1 5 menit sampai aja, nyuruh nih terbang nggak taksi ini 5 menit sampai aja. Sekali bujuran sampai, langsung naik taksi si ojek ditinggal ngasih 50.000 ke ojek. Ulun makanya kada kom hadang ipian nah, soalnya ulun ketinggalan pesawat. Enak terbang. Iya, sampai bandara print tiket buru-buru sampai lari-lari, akhirnya duduk di pesawat sampai Palu Limboy. Nah, artinya kan dari udang busuk pada saat audisi di Surabaya, kepecahan ban ojek pada saat mau masuk karantina, dan itu sudah diangkat oleh media-media nasional pemberitaan. Jadi artinya kalaupun aku menang, nih orang kok punya cerita yang luar biasa ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau bagus-bagusan cerita perjuangan ya jauh lebih bagus aku dibanding juara 1 misalnya ya. Cuman ya yang namanya settingan Tuhan ya kita syukuri sih. Ya pastinya itu ujian ya. Sama seperti aku juga dulu. Aku sempat seperti itu juga. Pas aku dari dulu Jakarta. Dulu kepecahan apa? Jukung. Bukan jukung miris gitu ya. Kemarin itu sempat gagal pesawat terbang. Jadi ini kan aku kan pas dapat yang di studio artis tersebut kan. Aku balik ke Banjarmasin, terus mau balik lagi ke Jakarta besok harinya, tiba-tiba pesawat itu sudah nggak bisa check in lagi. Aku lupa check in. Wow. Kebakar kan di saat itu ya. Untung ada lagi sih gantinya sih, tapi ya nggak ada duit sih. Mahal dulu kan tiket pesawat mahal gitu. Luar biasa. Iya, tapi ya itulah suka duka kan. Maksudnya ya nggak selamanya mulus kan. Kalau orang lihat kan selalu lihat enaknya aja. Wah, kamu ini enak ini. Tapi mereka nggak tahu ke belakangnya atau di sebelum kita itu apa aja yang kita rasakan. Iya, benar. Gitu ya. Itu yang belum tahu orang sih sebenarnya. Agus sebagai pengusaha kuliner. Nah, ini prosesnya seperti apa? Nih sekarang udah apa aja nih yang diraih, Gus? 9 tahun kan nih kan. 9 tahun apa aja sih yang diraih? Kalau aku sih memang ini sih ya, maksudnya emang berusaha menjadi manusia yang bernilai lebih dalam arti bisa memberi manfaat. Karena definisi sukses itu kan sebetulnya kan tiap orang kan berbeda. Artinya bagi aku mungkin biasa saja, bagi orang lain mungkin sukses, bagi orang lain juga ada juga menyebut
belum sukses sekali. Yang pastinya sih selagi keberadaan kita bisa memberi dampak yang positif buat orang lain, bagi aku sih kita bisa berhasil. Kemudian ketika kita juga bisa menghantarkan orang, meregenerasikan mungkin siswa kita untuk bisa mencapai satu titik yang luar biasa, itu juga bisa dikatakan kesuksesan buat orang tersebut gitu loh. Apalagi kan kayak aku kan figur seorang guru ya. Gimana caranya kita bisa meregenerasikan kesuksesan selanjutnya. Jadi makanya setiap apa yang kau lakukan sih sebetulnya Pandas tidak selalu berhubungan dengan duniawi sih ya. Salah satunya aku founder dari Sedekah Resep. Aku juga bikin dapur Sedekah Resep untuk YouTube, itu kan juga konsepnya berbagi. Aku juga founder dari Sedekah Receh Bangun Masjid gitu kan ya. Jadi aku mengajak orang berdonasi dari receh untuk bangun masjid, dan itu udah terkumpul 200 juta untuk bikin masjid di Batola. Jadi terus aku juga nulis beberapa buku, itu didonasiin buat anak panti asuhan gitu kan. Jadi justru investasi sedekah itu sebetulnya bukan menjadikan kita miskin sih. Justru Allah membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Jadi apa ya, proses kreatif itu menurut aku akan bergulir untuk orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu definisinya panjang. Salah satunya tidak sombong, mudah berbagi gitu kan, mau mendengarkan masukan orang lain. Nah kalau kita berpikir berbagi, nah apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain? Artinya tidak semua itu berbau komersil gitu loh. Justru menurut aku dengan kita banyak berbagi itu justru kreativitas itu kayak terus bertambah gitu loh. Iya, selalu ada ya. Selalu ada. Ya. Aku malah kadang bingung konsep ide bisnis, konsep judul buku itu ibaratnya kayak antri gitu loh di otak. Sampai bingung nih, kok bisa sih bisa jadi orang kreatif? Oh ternyata kuncinya memang jangan pelit ilmu. Betul. Jadi kayak usaha nih, salah satunya Pandas kayak punya mie bancir. Kan ada orang yang mungkin bikin adonan di dalam kamar, bikin bubur di dalam kamar karena ilmunya nggak mau ditiru orang lain. Iya betul, simpan-simpan ya, simpan-simpan. Terus banyak orang banyak seperti itu. Jangankan karyawannya, anaknya kan ada tahu resep mamanya, bahasanya. Kalau prinsip saya sih kayak misalnya mie bancir, nggak ada bumbu yang dirahasiain. Semua karyawan aku tuh tahu rahasia resepnya. Kalaupun ada yang nyuri resepnya kemudian jualan di seberang mie bancir dengan konsep yang sama, rasa yang sama, harga yang sama, menu yang sama, seragam karyawan sama, satu yang membedakan itu adalah rezeki itu nggak pernah sama. Betul, rezeki nggak pernah tertukar ya. Jadi ilmu bisa di copy paste, ilmu bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa di copy paste. Jadi prinsipku itu aja sih, dan itu yang menjadikan kita sebetulnya lebih ringan. Artinya kayak aku misalnya, apalagi kan aku figur seorang guru, terus Pandas misalnya siswaku, Chef Agus aku minta resep soto Banjar dong. Terus aku berpikir, jangan-jangan nanti kalau aku kasih resepnya aku jualan sukses, ini punya rumah makan yang ganal. Kan aku kan terlalu negatif thinking. Itu pemikiran orang Banjar pasti seperti itu. Padahal yang namanya amal zariah itu kan sumbernya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Karena amal zariah itu ketika kita meninggal pun transferan pahala terus masuk gitu loh. Betul. Makanya mumpung hidup teruslah berinvestasi dengan hal-hal yang baik yang bisa ditiru orang dan menjadi amalan orang juga setiap harinya. Kayak Pandas misalnya ngasih aku sajadah, terus sajadah tuh aku pakai terus setiap aku sholat tuh pahalanya ngalir terus, walaupun Pandas sudah nggak ada lagi, pahalanya tetap terus ngalir. Jangan juga dong. Belum maksudnya ke depannya. Jangan juga dong. Sama hanya resep si Pandas, apalagi kan fans aku kan kebanyakan ibu-ibu. Nah, aku pengen sebetulnya aku tuh pernah nulis buku pertama aku, judulnya Cooking with Love. Itu 2012, dicetak lebih dari 5.000 buku dan dijual di Gramedia seluruh Indonesia. Kemudian buku kelima aku judulnya Memasak Itu Ibadah. Wih, keren tuh. Aku menemukan ada aroma surga di dapur. Wah, itu dalam banget sih ya. Ini chef nih yang ngomong ya, Ustadz chef ya. Tapi berfilosofi besar ya. Nah ini kenapa memasak tuh ibadah. Pertama gini, ketika kita memasak, aroma masakan tercium oleh tetangga. Kata Rasulullah ada kewajiban kita untuk berbagi. Betul. Nah ketika kita berbagi, itu akan memperbaiki hubungan bertetangga. Betul. Kemudian kebahagiaan seorang suami, kebahagiaan anak, salah satunya adalah seorang ibu yang pintar memasak. Nah jangan sampai masakan tetangga lebih enak dibanding masakan istri. Bisa jadi nanti suaminya makan di rumah tetangga gitu ya. Betul. Kemudian ibaratnya bisnis kuliner. Oh Chef Agus mie bancirnya nyaman banget, tamunya puas. Siapa sih yang masak? Artinya walaupun karyawan aku tukang cuci piring jadi dapur, walaupun dia meracik bumbu, ternyata banyak sekali pahala yang dia dapat karena dia membantu proses untuk menghadirkan mie bancir yang enak. Karena dari segi rasa membuat orang bahagia. Coba kalau Pandas makan di warung sudah bayar mahal, makanan yang gak enak, asin, pasti kan pemamai kan? Ya, pasti ya itu. Tapi kalau misalnya enak, happy dan akan datang lagi. Artinya
memasak tuh ibadah ya ternyata. Betul ya. Dan salah satu tiket seorang istri untuk masuk surga adalah dengan memasaklah dan bahagiakan keluarga yang di rumah. Nah, tapi itu ada meme yang beda tuh. Kenapa? Katanya kalau cari cewek yang pintar masak, gue ini katanya bukan apa ya namanya. Aduh lupa nih, bukan apa. Di cewek itu harus nggak bisa masak, cari pembantu aja katanya. Kan biasa gitu kan. Ntar suaminya selingkuh sama pembantu dong. Ya salah satunya misalnya istri nggak pernah masak, kompor gas 15 tahun nggak terpakai. Kemudian suami ngantor, ada sekretaris, Pak ini saya masak tumis jantung hati gitu. Padahal jantung pisang gitu ya. Betul. Kok enak sih makanannya? Kan dari segi rasa itu bisa jatuh ke hati. Salah satunya Pandas nih. Pandas selalu ingat pasti masakan ibu. Betul. Mamaku tuh amun maolah gangan asam pasti nyaman banar. Kadada orang berjual di tempat lain. Karena orang tua tuh masak selalu dari hati. Orang tua itu nggak pernah pakai ukuran, just by feeling gitu ya. Maksudnya bumbu betimbang aja, tapi sidin pas ya rasanya. Karena jam terbang tadi ya, kebiasaan memasak tiap hari. Nah itu ibaratnya masakan-masakan kuitan tuh selalu kita kenang gitu loh. Mantap. Nah itu yang sebetulnya kita mau kita bangun. Jangan sampai sebetulnya hal-hal baik pada zaman-zaman bahari itu sekarang sudah mulai tergeser. Jangan sampai sekarang mentang-mentang wanita karir udah nggak ada waktu buat masak. Ya minimal weekend lah masak buat keluarnya di rumah. Walaupun cuma nyambel sama telur dadar, tapi kalau sambalnya enak, ya ibaratnya suami juga tambah sayang. Makanya aku salah satu juga menghadirkan buku juga aneka macam resep sambal. Wah, ada dibukukan juga ternyata ya. Juga. Tapi bagus. Banyak banget apa? berbagi ilmu. Betul. Ya. Dan sedekah ilmu. Kamu itu suka masak itu dari kapan sih? Dari kecil atau apa? Dari kok kamu jadi suka masak kan? Ini kan berarti pertanyaan yang ini nih. Kan kamu cowok, Gus. Kamu cowok. Terus kenapa sih kamu jadi kok suka masak gitu? Sebetulnya kalau cita-cita justru kelas 1 SD itu pengen jadi pilot malah Pandas. Karena berpikir aku dengan jadi pilot bisa terbang keliling Indonesia bahkan keliling dunia. Kemudian aku itu memang ibuku emang sebelum aku lahir pun sudah berjualan wade-wade Banjar. Kemudian mama emang punya warung masakan Banjar. Nah kemudian kelas 5 SD ibuku tuh TKW ke Arab Saudi dan di situ aku akhirnya kayak menggantikan sosok seorang ibu, tapi bukan berarti pakai daster ya, bukan. Artinya akhirnya ke dapur belajar memasak. Dulu tuh memasak pakai kayu bakar loh Pandas, maksudnya masih kayak betiup, apinya tuh ya tradisional sekali. Dan dari situ akhirnya aku berasa kayak menemukan passionku gitu loh. Ditambah suka ngelihat TV di tetangga yang chef yang flambe yang apinya ke atas gitu ya masak. Kayaknya keren ya. Jadi apalagi bisa ngebakar rumah orang ya. Lebih keren lagi. Kayaknya keren gitu ya. Dari situ akhirnya terpikir untuk jadi seorang chef. Cuman pada saat itu dulu kan sesuatu yang tabu kalau misalnya anak laki-laki masuk jurusan boga. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu. Bahasanya kan masuk boga jadi banjir bandara aja. Nah, itu kan ibaratnya zaman dulu tuh kan seperti itu. Jadi cuman pada saat itu kedua orang tua memang mendukung. Artinya gini, kalau emang Agus bidangnya di situ, kan yang sekolah itu kan anak, bukan orang tua. Betul. Orang tua memaksakan ke jurusan ini tapi tidak sesuai dengan passion kita juga kan susah, malah nggak jadi nanti. Nah pada situ memang kedua orang tua mendukung, walaupun mungkin banyak cercaan dari kakak, dari acil gitu ya, kada setuju. Amun hendak sekolah di Banjar juga mau ambil perhotelan nggak, jar mentok-mentok jangan boga jar. Itu ujung-ujungnya jadi tukang masak di dapur juga jar. Dalam hati lu nggak ada apa-apa di dapur, tapi dapurnya masuk TV kan, keren. Ternyata memang semua itu butuh pembuktian Pandas. Betul. Jadi tidak semua orang tuh melihat prosesnya seseorang. Jadi ibaratnya memang semua butuh pembuktian. Nah, akhirnya ketika aku bisa membuktikan dengan prestasi, dengan beasiswa dan lain sebagainya, akhirnya kakak-kakak yang tadinya kada mendukung, Gus minta resep brownies jar. Tuh dulu kada mendukung. Akhirnya sekarang minta resep brownies. Nah, artinya karena sudah ngelihat hasil. Jadi artinya saya sih selalu menyampaikan kepada orang tua ketika anak itu punya hobi, punya cita-cita, punya passion di mana, tugasnya orang tua itu adalah memberikan support, dukungan, memfasilitasi dan mendoakan anaknya. Bukan berarti memaksakan kehendak orang tuanya, karena sekolah itu kan anak bukan orang tua. Betul. Jadi itu salah satunya. Kemudian
Dan insya Allah pasti akan kelihatan kok hasilnya. Apalagi segala sesuatunya itu dijalani dengan tekun, dengan serius, insya Allah akan mendapatkan hasil. Dan lagi-lagi balik lagi, kalau misalnya hasilnya sudah terlihat, biasanya kebanyakan orang baru mengapresiasi. Betul sih. Tapi memang inspirasi banget ya. Ya pastinya kan apalagi yang nonton banyak ibu-ibu ya tentang anak-anaknya kan. Itu sangat menginspiratif banget tuh. Kebanyakan kan mereka ada juga yang selalu memaksakan kehendak dia. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Padahal dalam hati kita, ini bukan aku, ini maksudnya bukan ini gitu. Shape influence. Wes, mantap jiwa. Orang. Nah, ini masalah kembali ke kuliner lagi kita. Apa aja sih? Agus ada berpikir nggak untuk mengangkat makanan Banjar atau kuliner makanan lokal yang ada di Kalimantan Selatan gitu atau Banjarnya, pernah nggak kepikir buat naikin itu atau sudah dijalani gitu? Sudah dijalani sebetulnya Panda setiap off air keluar daerah, kemudian setiap syuting, bahkan aku sudah sampai luar negeri juga. Aku beberapa kali off air di Malaysia, kemudian di Johor Bahru. Kalau nggak salah sudah 4 kali, dan aku sudah mempromosikan mie banjir, salah satunya masak habang, beberapa masakan nasional yang lain. Jadi luar biasa, bahkan sudah pernah diliput beberapa media Malaysia juga pada saat itu. Jadi intinya sih aku tuh selalu, karena gini, brand Agus Sasirang tuh tidak lepas dari konten lokal Kalsel. Betul. Salah satunya masakan. Nah, salah satunya juga buku ke-14 aku yang terakhir kemarin itu aku mengangkat dengan judul Warisan Rasa. Itu 76 masakan khas Kalsel, masakan Banjar, dari masakan, sayur, sambal, dari yang populer sampai yang autentik lokal yang belum populer itu semua diangkat, dan itu bisa dikatakan buku masakan Banjar pertama di Kalsel. Terus setiap konten YouTube juga yang lokal tuh selalu menjadi prioritas utama. Artinya gini, banyak sekarang chef hadir dengan masakan westernnya. Nah, aku tetap concern dengan sesuatu yang nasional, sesuatu yang lokal daerah. Karena bagiku pertama, yang lokal tuh tantangannya banyak. Justru masakan lokal tuh jauh lebih sulit loh untuk menemukan standar resipinya dibanding masakan-masakan yang pada umumnya. Misalnya gini, kita mau resep donat, gampang kok, kita mungkin buka konten YouTube, tapi belum tentu orang bisa menemukan resep wadai bingka yang nyaman. itu nggak ada, jarang. Iya, atau putri salad, ipau basumap, atau wadai papare yang nyaman, atau wadai untuk yang nyaman tuh belum tentu bisa kita dapatkan di konten-konten tertentu gitu loh. Nah, jadi gini sih sebetulnya Pandas, karena aku berasa orang Banjar dan aku tuh sangat mencintai daerahku. Bahkan aku sampai menolak tawaran beasiswa loh. Kuliah di Universitas Negeri Malang S2, bahkan sampai di fasilitas sampai luar negeri kuliah. Aku tolak. Trisakti pernah ngasih aku beasiswa S2 juga aku tolak. Mungkin itu menjadi satu pilihan yang bodoh buat sebagian orang ya. Betul. Jadi aku lebih memilih untuk berkontribusi buat Kalimantan Selatan. Gimana caranya aku bisa memperkenalkan daerahku melalui karyaku gitu ya. Jadi sebetulnya selalu ada usaha bagaimana caranya. Karena gini, ibaratnya siapa lagi mau lain orang Banjar? Bujur, itu yang pertama. Masa ibaratnya orang luar berbisnis masakan Banjar bisa sukses? Itu tuh ibaratnya kayak disimburi kayak banyu cuka ke muha gitu loh. Coba bayangkan, ada orang misalnya anggap aja orang Palembang buka toko oleh-oleh khas Banjar. Kemudian packagingnya bagus, brandingnya bagus. Kita kan supan selaku orang Banjar. Iya, betul. Salah satunya disebut aja brand Wadai Banjar di samping Rumah Sakit Ulin. Itu kan sebetulnya kan orang Riau. Yang ke pasar terapung, kemudian acil-acil itu wadai. Emang wadai apa sih? Oh, wadai itu kue. Dia bikinlah Wadai Banjar. Artinya kan itu satu brand usaha yang menurut aku dari segi nama itu unik banar gitu loh. Karena siapa sih yang ada kenal wadai gitu kan ya. Nah, kita sebagai orang Banjar sebetulnya hal kayak gitu tuh jangan dipandang biasa. Itu tuh justru jadi cambukan buat kita. Orang luar aja mereka sangat mencintai dan mau mengambil peluang di Kalsel. Intinya gini, aku pengen masakan Banjar tuh sebetulnya bisa menjadi tuan rumah yang baik di daerahnya sendiri. Minimal itu menjadi raja di kandangnya sendiri. Jangan sampai terlalu banyak makanan luar yang masuk ke Kalsel, akhirnya masakan Banjar itu kurang dihargai. Ada sebuah kampung di China, masakan daerah itu jauh lebih mahal dibanding masakan luar. Nah sekarang buktinya kalau kita ke pasar, bahasanya wadai 1.000 ditawar jadi 800. Kalau kita mau beli ibaratnya Pizza Hut, beli Dunkin misalnya, Dunkin Donat, mahal, kada menawar dan kayak lebih bangga gitu. Tapi kayak makan wadai untuk bisa bersembunyi, ya sopan.
Sudah 1.000 ditawar lagi dari 800. Nah, maksudku gini, akhirnya ketika wadah-wadah Banjar itu kurang banyak orang Banjar peduli, orang yang berjualan wadah Banjar pun kalau merasa kada payu, akhirnya sidin sedikit demi sedikit akhirnya hilang dan mengurangi porsi untuk berjualan wadah Banjar. Kayaknya tepayu donat berjualan donat, kayak tepayu brownies berjualan brownies. Nah, salah satu cerita sedikit nih, di Pekauman ada orang yang berjual pundut nasi nyaman banar, mamanya. Ketika mamanya meninggal, tau ada anaknya berjualan apa? Kentang mayonnaise. Sedih nggak sih ngelihat kayak gitu? Jaka itulah mana. Iya, bingungnya ini, apakah ilmu itu kada diturunkan ke anak atau anaknya yang kada mau belajar? Sebetulnya menurut saya nggak ada kata nggak bisa. Yang ada itu adalah orang yang nggak mau belajar. Ibaratnya kayak kekanakan, ibaratnya mungkin dilajari betingkaung kan mungkin bisa betingkaung. Iya, artinya mungkin, sama kayak ulun misalnya, kayak aku kan, mamaku kan emang punya warung masakan Banjar 20 tahun di Maraban. Kalau aku kada niat untuk belajar, ya nggak bakal nurun. Nah, sekarang ketika kayak mama sudah meninggal, mama sudah mewarisi ibaratnya bikin olah jangan asam yang nyaman kayak apa, paisan patin yang nyaman kayak apa. Nah, sekarang gimana caranya yang kita bisa tularkan lagi ke orang lain biar kebaikan itu bisa menyebar ke banyak orang. Betul. Jadi itu sih. Jadi intinya tuh aku hendaknya masakan Banjar itu harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Artinya gini, ketika orang datang ke Banjar ada sesuatu yang baru lagi, Karena banyak orang tuh pandai sayang, aku aja keganangan non Banjar tuh bukan dengan pasar terapungnya, bukan dengan patung bekantannya, tapi orang keganangan dengan lontong orari, dengan mie bancir, dengan soto Bang Ahmad. Betul. Nah, artinya dalam 7 sabta pesona selain tertib, aman, indah, sejuk, salah satunya yang terakhir itu adalah kenangan. Kenangan itu didapat selain dari pemandangan yang bagus, tempat yang nyaman, dari rasa yang mengolah orang keganangan. Wis, Raja mantap. Mari kita panggil Tommy Keganangan. Tapi agak-agak sama ya, maksudnya ceritamu itu agak sama dengan di bidang aku musik. Kebanyakan malah orang luar yang lebih mengapresiasi kita daripada orang kita sendiri gitu. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa ya. Aku lebih dikenal maksudnya kayak di Amuntai, di Kandangan, pokoknya Kanada, di luar daerah. Gitu ya, iya betul. Dalam. Iya, maksudnya lebih orang-orang luar itu malah lebih menyukai lagu atau musik seni daerah kita daripada kita yang di sini gitu. Nah, tapi sebenarnya sih agak sama ya, mungkin agak sama. Tapi kamu di bidang makanan, aku di bidang musiknya. Gaya, berbudaya. Kan berbudaya kan tidak hanya dari pakaian, tapi betul, dari musik, dari kuliner. Dari kuliner, betul juga sih. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong ini saat pandemi ya. Ini kan aku lagi banyak mikir-mikir juga nih suka dukanya nih. Banyak banget kan pengusaha-pengusaha kuliner atau apa yang mulai. Maksudnya ada yang gulung tikar, ada yang apa? Gulung bantal, gulung las tilam. Nah, Agus nih caranya bagaimana sih biar selalu optimis gitu? Kamu kan yang pasti dulu pernah pesimis juga kan? Bah, gimana nih Mie Bancir nanti ngurangin ini karyawan, atau nanti gimana kalau bangkrut, nanti gimana kalau rugi. Nah, kamu di situ ada berpikir untuk inisiatif nggak buat apa gitu optimismenya? Jadi sebetulnya gini, ibaratnya memang kan semua kan kena dampak. Tapi kalau kita hanya memandang dampak ini dari hal negatif, energi kita menjadi negatif, pikiran kita pun diisi dengan sesuatu yang negatif. Artinya gini, ketika akhirnya aku berpikir untuk bikin brand dedaunan, dimasak sendiri, bangun jam 3 subuh, pernah sampai luka tangan, bersubuhan karena mengantuk, itu kan luar biasa. Mungkin bisa jadi kalau misalnya aku berasa gengsi nih, kada pernah melakukan hal kayak gini, biasanya kalau dia mau masak udah chit-chat, masak dapat duit misalnya berapa juta bahasanya. Sekarang aku 5.000 rupiah sangat menghargai gitu loh. Betul. Jadi sebetulnya Pandas, aku sih berusaha banget ibaratnya membalik yang hal negatif tadi jadi positif. Artinya gini, pertama dedaunan ini satu brand yang memang muncul ketika pandemik datang. Jadi ibaratnya lockdown, dedaunan. Oh iya kan? Jadi coba bayangkan Pandas, kalau nggak ada yang namanya pandemik, dedaunan tidak akan muncul. Apakah itu yang namanya tidak disyukuri? Kalaupun misalnya dedaunan ini ide sebelum pandemik, bisa jadi kenapa sampai sekarang belum terrealisasi, karena mungkin waktu kaitannya masih sibuk dan lain sebagainya. Oh ya, karena pandemik baru terrealisasi. Artinya kan banyak yang bisa kita syukuri. Kemudian
dengan misalnya kondisi pandemik sekarang, mungkin walaupun banyak yang kena dampak, kita banyak belajar yang namanya menjaga kebersihan, kemudian memperhatikan yang namanya nutrisi makanan kita masak setiap hari. Yang mungkin kita kebiasaan, kadang kalau kayak pakai masker, baju ditutupi muha aja. Ibaratnya kan. Tapi kalau kita ngelihat habitnya orang Jepang kan, orang udah terbiasa pakai masker di sana. Flu sedikit, orang udah pakai masker gitu loh. Jadi menurutku kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin kadang kita kurang memperhatikan kebersihan dari pandemik ini kita banyak belajar. Intinya sih sebetulnya kalau kita hanya mengisi dengan pemikiran negatif tuh nggak ada habisnya. Nah sekarang justru gimana caranya kita bisa berpikir optimis, melakukan sesuatu yang memang bisa kita lakukan yang sesuai dengan passion kita, entah itu apapun, itu harus kita lakukan. Minimal saja ibaratnya kita bisa melakukan hobi kita. Kita mungkin kemarin-kemarin nggak ada waktu buat baca buku. Selama pandemik, dengan kita banyak di rumah, kita bisa baca buku. Misalnya kita nggak pernah si hello dengan teman-teman yang mungkin lama nggak ada komunikasi, kita bisa si hello dengan teman-teman yang ada. Atau mungkin kita sharing apa, hal-hal kecil pun, ibaratnya edukasi apa misalnya. Karena kan dibutuhkan banget tuh peran teman-teman, terutama kaitan dengan sosial media. Dan tiap orang kan punya bidangnya masing-masing. Gimana bentuk sosialisasinya untuk misalnya protokol kesehatan. Kayak Pandas dengan musiknya seperti apa, aku dengan kuliner seperti apa. Nah itu banyak sih sebetulnya. Karena kalau kita hanya mengisi dengan pikiran negatif tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya? Dan perubahan itu dilakukan bukan dari orang lain ya, tapi dari diri kita sendiri. Betul banget. Tapi yang pasti kan dulu, bawa minum jamu dulu. Iya. Maksudnya kan di saat pandemi ini kan kita harus menjaga imunitas dan antibody ya. Iya, iklan masuk gitu. Iya. Itu dibuat dari 11 macam bahan dan semua natural. Terlalu pahit ya? Iya, itu emang settingannya kita jamu kan identik karuh, pahit. Nah, aku bikinnya ini apalagi Pandas kekiniannya pakai es batu, kasih jeruk nipis, tuang jamunya itu enak banget. Bisa pakai es batu? Emang aku presentasinya seperti itu karena aku pengen jamu itu tidak identik. Kalau anak muda kan jamu pasti pahit, jarang. Nah sekarang jamunya gimana caranya bisa disajiin di kafe gitu loh. Ini agak ada asam sedikit. Iya, dia ada asam Jawa, ada temulawak, kunyit, pokoknya lengkap sih. Dikatakan beras kencur terwakili, jamu kunyit asam terwakili, jamu temulawak buat nafsu makan juga terwakili. Berarti ini nafsu makan nih. Iya, semua. Nafsu birahi juga. Nanti aku tambah gemuk. Tapi nggak apa-apa ya. Di saat pandemi ya yang bagusnya ya kita harus menjaga kesehatan tubuh. Karena kemarin aja saat sakit ya di saat pandemi ini sangat susah. Benar. Pikiran kita pasti macam-macam kan. Apalagi kan sekarang hidup susah. Maksudnya hidup susah, mati pun juga susah gue. Sama salah satunya jamu Pandas ya. Awalnya aku bikin konten jamu ini cuma nge-share ilmu di Instagram TV, di Instagram aku posting. Ternyata banyak yang Rikuk tuh maksudnya yang nyoba di rumah, kemudian tag ke aku. Setelah beberapa hari kepikiran, udah deh coba dibisnisin aja, dijual. Coba bayangkan niatnya cuma berbagi ilmu buat orang. Dan aku nggak pernah khawatir, wah resepnya kan sudah aku bagiin, jangan-jangan orang karena mau olah di rumah. Tapi buktinya yang namanya rezeki payu aja. Ada yang mau olah di rumah karena mungkinnya kada mampu nukar ya mau olah di rumah. Dengan ringannya aku membagikan ilmunya, kemudian aku pun mau olah juga punya pasarnya. Jadi aku sih maksudnya santai aja. Jadi sekarang pun juga Pandas bukan berarti Agus Sasirangan punya brand wah payu banar. Aku pernah kok ibarat sekali open PO tuh bisa belasan juta loh. Itu pernah. Kemudian pernah juga misalnya open PO cuman 1 nota juga pernah. Kemudian pernah bikin 15 porsi payu cuma 7, sisanya aku bagiin buat tetangga. Terus mengeluh, terus sedih, terus marah enggak sih? Ibaratnya karena apa yang kita dapat yang memang pantas kita terima. Betul. Dan ya rezeki kita emang porsinya emang segitu. Wah, inspiratif banget. Kamu ini terlalu sabar ya. Terlalu sabar dan ikhlas, tapi macam-macam ya di daunan ini ya apa-apa sih ini sih. Itu garang asem, itu ayam. Jadi kayak ayam. Itu sehat banget tanpa minyak. Itu pepes ayam, kemudian dia ada belimbing ulu, bagus juga buat nurunin apa itu kolesterol. Yang bulat itu ya? Ya, belimbing tunjuk di orang Banjar. Oh iya. Jadi itu tradisional banget pakai daun pisang. Kalau ini namanya nasi nipah. Ini daun nipah nih. Dan ini aku pioner banget tuh. Belum ada lagi di Banjar daun bikin nipah. Besek dari nipah itu tutup
tutup pas terapung tangguh ya. Bisa jadi peci juga loh. Bisa jadi belangkon ya. Ternyata multiguna itu. Tapi macam-macam dan di dalamnya. Ini kenapa aku sebetulnya menghadirkan Nipah Pandas. Jadi aku juga memang membantu para UMKM. Kan semua kan kena dampak ya. Jadi para pengrajin nipah pas terapung udah nggak ada lagi, otomatis kan produksian tangguh mungkin berkurang. Jadi aku bikin yang dari nipah. Aku sampai apa sih namanya untuk packaging juga eco-friendly banget. Aku ini bakal purun. Dan ini juga aku udah ratusan baku loh produksi dan setidaknya aku juga membantu para pengrajin purun. Betul. Iya. Dan ini sekarang Pandas juga punya brand juga namanya Dedaunan Craft. Jadi aku juga sekarang ngeluarin, ya aku juga ngeluarin satu brand itu Dedaunan Craft, Dedaunan at Craft itu semua kerajinan khas Kalsel, baik dari purun, eceng gondok maupun rotan merah. Jadi aku pengen Kalsel itu secara branding produk purunnya itu bisa lebih menasional dan pasar aku juga bukan pasar Kalsel sih, aku jual online tapi pasarnya luar. Dan ternyata banyak banget kemarin beberapa teman-teman artis juga ada yang mesan bakul purun buat kayak tempat bunga di Jakarta dan punya daya tarik sendiri gitu loh. Emang bener sih. Tapi terinspirasinya dari mana nih? Ini kan kamu kan apa karena terdesak pandemi ini atau gimana gitu? Inspirasinya sih sebetulnya ya pertama melihat masalah pandemik ini kan apa sih yang dibutuhin orang. Pertama makanan yang buat meningkatkan imunitas tubuh ya mungkin salah satunya jamu gitu kan ya. Yang kedua sekarang orang banyak stay at home berarti orang banyak sekarang pesan makanan dari rumah. Betul. Nah sekarang gimana caranya kita bisa jemput bola ya kita ngasih misalnya free ongkir misalnya. Kemudian aku juga suka bikin kayak giveaway, kayak bikin diskon-diskon. Kemudian juga inovasi dalam makanan tuh penting banget Pandas. Kita nggak bisa jualan yang itu aja. Misalnya aku tiap hari jualan anggapnya soto Banjar. Mungkin kan orang nggak mungkin makan soto setiap hari. Iya nggak mungkin. Aku terus berinovasi. Jadi aku biasanya setiap open PO tuh selalu ada sesuatu yang baru. Salah satunya hari ini yang hadir tuh ada tumis jantung hati gitu ya. Si jantung pisang tadi. Oh berarti saya akan menggencarkan sesuatu atau menembak orang dengan makanan. Dengan rasa. Dengan rasa. Itu sih. Gimana caranya orang setelah beli makanan aku tuh kada kau guring. Karena penyamukan tadi ya. Kira karindangan tadi. Atau baras habis ya. Keroncongan parut kalau kada kau guring. Yang pastinya Agus tuh selalu optimis ya dalam hal harus apapun dong. di sini ya. Harus optimis. Karena yang namanya hidup up and down itu kan pasti ya. Jadi kita harus harus menikmati setiap proses sih. Karena balik lagi nggak ada sesuatu yang instan. Betul. Dan setiap orang itu harus berjalan dengan tujuan. Kita kalau nggak punya tujuan dalam hidup, bingung berjalannya kemana gitu ngapain? Jadi, ngapain? Gitu kan ya. Kalau anak mandi aja turun ke Batang nggak ada tujuan awak bersih kan, bingung. Bingung bisa bercabur dan kada timbul lagi. Dan pasti harus ada tujuan kan. Iya, betul juga sih gue. Nah, kan ini kan balik lagi nih agak sedikit ngelantur dikit ya. Agak sedikit ngelantur. Agus, selain masak kamu sukanya ngapain sih? Enggak, maksudnya selain masak kamu suka main game atau cuci piring atau apa? Nge-DJ gitu ya. Iya, hal yang maksudnya hal yang tabu dari master chef gitu loh. Cari seorang tukang masak gitu. Aku sih sebetulnya salah satunya hobi nulis. Aku hobi nulis, kemudian aku juga setiap caption aku tuh selalu tertata rapi dan suka membagikan cerita-cerita inspirasi itu dari tulisan. Karena aku emang dari kelas 1 SMK emang hobi nulis. Jadi kadang-kadang waktu kuliah pun setiap kayak ada satu peristiwa setiap harinya aku selalu nulis. Dan aku cita-citaku memang pengen banget bisa menjadi seorang penulis, bahkan tulisan itu mungkin bisa dibukukan bahkan difilmkan. Itu terus suka bikin podcast juga. Jadi podcast dalam bentuk gambar, tulisan dan video. Jadi kayak main suara sih. Jadi ada beberapa sudah postingan kemarin tentang sedekah ilmu, tentang sekolah kehidupan. Jadi kadang cerita itu bisa aku dapat dari ceritaku sendiri maupun cerita orang lain. Dan semua tujuannya sih memang semua positif. Jadi kayak memberikan suntikan semangat buat teman-teman. Apalagi di kondisi pandemik sekarang, ibaratnya kita nggak bisa terpaku dengan keterpurukan. Kita harus bangkit. Harus bangkit. Dan aku juga sebetulnya juga kemarin sempat beberapa bikin program. Salah satunya endorse bayar dengan sembako. Itu jadi
karena kondisi pandemi kan banyak yang jualan online ya, dan tidak semua yang jualan online tuh punya brand. Betul. Tidak semua bisa masak enak. Nah, aku prihatin sebetulnya dengan teman-teman yang mungkin kalau endorse aku harus bayar berapa misalnya. Jadi bentuk kepedulian aku open endorsement bayar dengan sembako. Seikhlasnya, hendak membayar aku beras setengah liter silahkan. Dan sembako itu aku kumpulin Pandas dan aku donasiin lagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi aku buat dalam bakul, aku sudah bagikan kemarin ke desa Angkinang di Kandangan, Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian di Martapura sampai di daerah Anjir, Batola. Kadang-kadang aku naik mobil di sepanjang jalan rumah aku lihat Pina kurang mampu, aku samperin, aku kasih paket sembako. Jadi itu yang kemarin udah ratusan sembako yang sudah dibagikan. Kemudian aku bikin program lagi habis lebaran kemarin namanya Sedekah Bakul Kita. Jadi orang yang ingin berdonasi 100.000 itu dapat 1 bakul. Jadi 1 bakul itu isinya bahan pokok makanan dengan nilai 100.000. Itu terbuka untuk teman-teman yang di luar daerah. Kalau endorse tadi kan mungkin orang ruang lingkupnya Kalsel saja. Iya, betul, misalnya teman-teman di Jakarta, Chef aku pengen nih 5 bakul, oh ya berarti 500.000. Jadi transfer ke rekening Yayasan Agusta Sirangan, kemudian aku beliin sembakonya, kemudian aku bagikan juga. Dan itu juga alhamdulillah udah ratusan sembako juga aku bagiin. Wah, yang pastinya kan di dunia ini kita harus balance lah, balance ya, harus seimbang ya antara duniawi, manusiawi dan akhirati gitu kan. Justru itu sih Pandas seninya sehingga apa ya dikatakan banyak masalah, tapi kayak berasa gak ada masalah gitu loh. Betul. Jadi apa ya, enjoy gitu loh. Maksudnya ketika lagi sibuk-sibuknya berbagi, kadang-kadang aku sampai ke lotemat sendiri sama tim beli kayak gula, angkut sarden segala macam, mengisi dalam bakul. Maksudnya happy benar melihat semangat kawan-kawan juga berdonasi ke aku. Kemudian aku juga membantu menukarkan sembakonya sampai ke pasar Banjarbaru, nukar beras, nukar gula segala macam. Happy sekali, bahkan bisa membagikan langsung ke keluarga-keluarga yang kurang mampu tuh happy sekali gitu. Maksudnya seni-seni kehidupan sih. Artinya kalau kita hanya berkutik dengan sesuatu yang komersi, tahu berjualan, tahu bisnis ada aja. Tahu misalnya tetangga kita belum bisa makan, betul, mungkin tetangga kita ada yang butuh bantuan kita. Jadi disitulah maksudnya kita lebih harus bisa aware terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya, gitu intinya sih. kita nggak bisa hidup sendiri ya pertama. Benar. Ya. Intinya kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus optimis dan ya gitulah, harus berbuat baik sih sebenarnya sih. Berbuat baik aja gitu, nggak usah jahat-jahat sama orang gitu kan. Sebentar gitu aja kan. Karena prinsipnya gini, kalau kita mau berbuah anggur, nggak mungkin kita menanam biji salak. Betul banget. Artinya nggak mungkin kita menanam biji kotapi hendaknya buahnya durian. Ya nggak bisa. Artinya apa yang kita tanam baik akan berbuah baik. Nggak mungkin kita menanam hal buruk buahnya baik, itu nggak mungkin. Itu aja prinsipnya. Terserah Pandas mau pilih biji yang mana nih. Kalau mau buah anggur ya berarti harus lebih baik lagi. Kalau mau buah ini silakan. Mau tiwadak buruk ya silakan juga. Oke, dan wah panjang lebar juga ya kita ya. Tapi sangat menginspirasi sih karena di Agus, maksudnya dari sisi pribadi kamu, dari sisi masa kamu, ternyata ada sisi manusiawi juga gitu. Maksudnya bingung nanti malah judul podcastnya apa ya. Kebanyakan tema. Jadi lebih makhluk sosial yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Kan sebagai baik-baiknya manusia kan adalah manusia yang lebih baik bermanfaat buat orang lain. Iya. Artinya kan kita musuh satu kebanyakan tapi teman sekampung kurang. Nah, betul. Itu aja. Oke. Ini kasih tips dan saran buat teman-teman yang nonton nih. Yang pastinya tips sarannya ya ada yang untuk memulai usaha kuliner atau apa gitu. Sarannya sih yang pasti ketika ingin memulai bisnis kuliner, yang pastinya Anda harus mencintai dengan dunia kuliner tentunya itu. Kemudian kalau misalnya bingung mau konsepnya apa, salah satunya kalau tips saya sih bermulailah dengan apa yang kita sukai. Jadi kalau Pandas misalnya sukanya makan mie bancir, itu bisa jadi satu peluang bisnis. Kalau misalnya Pandas suka misalnya makan mie ayam, tidak salahnya kita mengembangkan mie ayam. Nah, ketika kita sudah menemukan satu tema makanan, value-nya apa? Kalau kita mau jualan kopi, di mana-mana sekarang orang jualan kopi. Apa bedanya kopi Pandas dengan kopi yang lain? Betul. Apa bedanya mie bancir saya dengan mie bancir yang lain? Dan harus tahu kalau cuman ibaratnya ampun ulun murah.
Nah ini yang salah nih Panda. Sekarang kita harus pintar-pintar mau membangun budaya makan murah atau mau membangun budaya makan enak. Betul. Nah sekarang kebanyakan orang fokusnya adalah membentuk budaya makan murah yang belum tentu enak. Bermurah-murahan 8.000 sudah ada lalapan, sudah ada minum apa segala macam. Tapi rasa di nomor sekian kan. Yang datang pun juga orang-orang murahan juga, mohon maaf gitu ya. Jadi kalau kita fokusnya adalah membentuk budaya makan enak, harga itu akan mengikuti. Betul. Oke, misalnya harga kada terlalu mahal, tapi maksudnya start pertama nggak apa-apa, kita bentuk budaya makan enak dulu. Kalau misalnya sudah menemukan loyal customer, ibaratnya seberapapun menurut saya orang akan bayar gitu loh. Betul. Jadi harus punya passion di bidang kuliner, kemudian tidak salahnya kita memang harus benar-benar penting banget tuh ya tadi value produk tuh penting benar. Kalau kita mau jual nasi goreng, banyak benar jual nasi goreng. Nah, yang membedakan nasi goreng Anda apa dengan yang lain? Karakter, itu harus ditemukan dulu. Iya, karakter ya. Nah, karakter ya benar. Makanan pun harus punya karakter. Artinya gini, ada 10 macam mie banjir. Pandas nyobain dengan tutup mata. Tapi ketika Pandas nyobain ini nih yang membedakan dengan mie banjir yang lain. Walaupun dengan kondisi tutup mata, Pandas menemukan karakter dalam sebuah makanan. Nah itu yang harus dibentuk dan harus dibangun walaupun tidak mudah, tapi kalau kita punya kemauan yang kuat, insya Allah kebentuk. Dan selanjutnya juga ketika sudah menemukan produk, jangan lupa maintenance untuk sosial medianya penting. Nah ini yang saya selalu sarankan ke teman-teman yang memang punya akun sosial media untuk produknya. Salah satunya gini, yang pertama kalau jualan online, Instagram jualan jangan digabung dengan Instagram pribadi. Betul. Jadi jangan berjualan misalnya fruit salad, misalnya salad buah, sekali dibuka Instagramnya potongan anak, potongan laki, misalnya ini mana produknya? Betul. Bikin harus sendiri dibedakan, dibikin sendiri. Kedua, jangan memprivat Instagram jualan dengan tujuan pengen follower nambah. Betul. Ibaratnya kalau follower cuma puluhan, lakon sopo sih, siapa yang mau follow? Kan berasa PR banget. Masa aku pengen ngorder ibaratnya salad buah, harus nge-follow dia dulu. Betul. Itu salah strategi. Sebetulnya jangan fokus ke situ. Artinya apa? Kalau kita nge-privat Instagram tuh sama saja kita membatasi interaksi kita dengan pembeli. Dan orang juga pasti akhirnya malas beli gitu loh. Justru sebetulnya fokusnya itu adalah bikin konten dan feed Instagram yang bagus. Iya, betul. Nah, salah satunya brand dedaunan itu bener-bener di maintenance. Aku sampai bayar orang untuk megang tim sosmednya, desain dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya orang ngelihat kontennya bagus, orang kan tertarik untuk follow. Betul. Kok fotonya bagus ya, kok captionnya bagus ya, kok feednya bagus ya. Nah, itu yang harus dibangun gitu loh. Jadi jangan di privat karena itu akan membatasi penjualan Anda. Artinya ketika Anda sudah punya produk yang bagus, kemudian coba deh manfaatkan digital marketingnya. Salah satunya harus punya konten sosial media yang bagus biar produknya bisa nilai jual juga bisa bagus. Mantap. Yang pastinya packaging ya juga. Iya, karena packaging itu kan salah satunya Instagram juga perlu di packaging juga. Iya, biar tertarik, biar menarik lah maksudnya. Biar tertarik. Iya, biar menarik, biar orang tertarik kan. Iya, betul. Jangan juga sih siapa ya Instagramnya di private ya. Nah, banyak. Salah satunya nih, saya selalu bikin sindiran. Seorang tourism ambassador, seorang duta wisata, sebut saja seorang Nananggalu Banjar, Instagram di privat. Coba bayangkan, mereka adalah seseorang yang akan mempromosikan pariwisatanya melalui sosial media. Iya. Artinya seorang Nananggaluh itu adalah merupakan satu etalase. Betul. Etalasenya ditutup, dikunci, kayak orang anak memilih iwak apa aja berjualan, orang jangan melihat. Nah artinya ibaratnya apa sih yang Anda bisa kontribusikan minimal dari postingan Instagram? Anda duduk di Jukung di Pasar Terapung, promosikan, bikin caption tentang Pasar Terapung. Betul. Ini masa selama menjabat setahun nggak ada postingan sama sekali tentang budaya, tentang pariwisata. Sekali ada postingan lagi di Bali, bukan pariwisata kita, atau lagi di Singapura, bukan pariwisata kita. Artinya kontribusi Anda apa sebagai seorang duta wisata? Sama, ketika saya menjadi seorang chef, tugas saya adalah mempromosikan masakan Banjar. Ya Pandas lihat aja Instagram aku. Tidak luput kan dari postingan masakan, makanan, sasirangan gitu ya. Betul. Artinya orang lebih, ini gila ya, packaging. Akhirnya personal branding walaupun tidak disetting dengan ini, secara natural pun terlihat gitu loh. Nih orang karakternya emang, artinya gini, ketika orang mau nyari sasirangan, aku kayaknya sasirangan Chef Agus tuh bagus-bagus, ngelihat Instagramku. Kemudian sekali landing di Banjarmasin, mau makan apa? Aku enak makan mie Banjar, soalnya melihat postingan Chef Agus tuh pindah nyaman jar. Aku berhasil menginfluence orang dari foto
mie Banjar yang aku sajikan menarik. Kalau aku foto misalnya di piring tawel misalnya, yang biasa aja aku ya lah. handphonenya pina blur, kan orang biasa aja. Tapi kalau di styling bagus, pakai food fotografi, ya punya daya tarik tersendiri. Yang pastinya gitu. Ya kita harus menjadi sesuatu, branding kita tuh jadi berkualitas gitu. Betul. Itu kadang-kadang Pandas yang hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak peduli, tapi sebetulnya manfaatnya itu panjang. Mana salah satunya mungkin sindiran yang buat duta wisata tadi. Instagram di privat tuh sama saja Anda menutup pintu gerbang Kalimantan Selatan untuk orang mengenal Anda. Karena kan ketika Pandas terpilih sebagai Nanang Banjar misalnya, ya, Pandas. sekali membuka Instagram, foto selfie semua sama pacar. Ini mana pariwisatanya? Padahal Pandas ketika megang bakul purun, Pandas bisa mendefinisikan tentang bakul purun. Iya, maksudnya Pandas makan soto Banjar bisa menceritakan tentang soto Banjar. Ya ampun, itu sesuatu yang sederhana. Tapi sebetulnya ketika nah itu memantaskan diri. Betul. Ibaratnya Anda terpilih sebagai duta wisata, tapi Anda tidak bisa memantaskan diri. Nah, memantaskan diri itu dalam arti kan dilihat dari postingannya, dari cara bergaulnya, dari manfaat yang dia berikan ke orang lain. Betul. Dan sekarang sosial media yang Anda punya itu adalah portofolio untuk klien mengenal Anda. Klien nggak mungkin pakai Anda kalau misalnya postingannya nggak ada tentang kegiatan Anda. Iya, betul, pastilah. Iya, jadi kalau misalnya Chef Agus sekarang kesibukannya apa? Wah, saya terlalu panjang kalau ngejelasin, buka aja Instagram buka saya. aja Instagram. Semua lengkap. Nah, kegiatannya itu penting hari ini. Iya. Apalagi ibaratnya ya kita di bidang entertain atau mungkin seorang public figure atau mungkin tokoh publik, sosial media tuh portofolio banget buat kita penting jualan. Banget ya. Penting buat banget. Pandas juga sangat penting. Sangat penting, iya. Iya kan, yang pastinya kan buat kita berkarya, buat jualan. Buat kita berkarya, buat kita jualan, buat kita curhat-curhatan yang tak terlalu mendalam kan. Maksudnya bisa juga kan situ kan. Yang pastinya ya di sana itu media sosial atau personal branding kita bisa maksudnya bisa mencurahkan segala sesuatu, tapi ya harus terbatas dan sesuai dengan konten yang kita berikan. Benar banget. Gitu. Karena personal branding itu merupakan panggung. Betul. Jadi personal branding itu tidak hanya untuk orang-orang yang kaitan dengan public figure. Setiap orang punya panggung masing-masing. Betul. Oke, misalnya Chef Agus panggungnya kelihatan nih. Ini gini nih panggungnya kelihatan. Sebetulnya seorang teller di bank juga dia punya panggung sendiri. Ya, dia berinteraksi dengan customer orang yang datang ke bank. Nah, gimana caranya dia biar bisa menjadi satu customer bank yang baik, yang ramah, yang good personality. Ya Pandas pun punya panggung sendiri gitu loh. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menerangi panggung-panggung kita dengan karya-karya kita. Betul banget. Nah, yang pastinya aduh keren ini banget. Kayak 1,5 jam ya. Tuh lampunya udah kedap-kedip. Stop katanya. Ya maksudnya itu keren banget ya tips dan saran dari Agus ya. Siap. Itu sangat membantu. Jadi kan orang pas lagi dengerinnya tuh, wah kayaknya nih oke nih. Pandas undang lagi dong gitu. Atau jadi co-host gitu ya. Jadi co-host berat ya. Berat aku nggak sanggup bayar Gus. Oke, thanks banget ya Gus ya bisa hadirin di sini dan thanks banget ya sudah bawain jamu. Siap. Tapi ini jamunya beneran enak loh. Jadi aku sebagai anak milenial, boyo. Ngejamu hashtagnya. Yuk ngejamu gitu ya. Aku pengen sih, maksudnya Pandas kan jamu ini kan minuman tradisi Indonesia. Maksudnya harus kita lestarikan. Betul. Anak milenial harus ngejamu. Betul. Dan anak milenial harus pakai sesirangan. Betul tuh. Saya sirangan semua. Dan anak milenial harus menyukai karya daerahnya, ada musik daerahnya, makanan daerahnya. Benar. Dan semua harus disukai gitu. Benar. Kalau bukan kita yang menyukai siapa lagi? Iya kan. Jangan sampai malu kayak karena orang yang memakai brand Banjar itu gitu ya. Aku Pandas justru setiap keluar kota, setiap syuting di Jakarta, semua tim kreatif, produser, segala macam klien, semua itu muji tentang Sasirangan. Mantep. Artinya gini, orang luar aja bangga gitu dengan karya kita. Masa kita orang Banjar apa aja bahasa Sasirangan yang kayak orang Nakasaruan ya. Harusnya kan diapresiasi. Iya, mantap. Nanti panjang lagi kita ngobrol. Panjang, udah deh ya. Sasirangan belum masuk. Kan aja. Nanti ya. Di skip dulu. Ya pastinya thanks banget. Sama-sama. Dan semoga teman-teman nonton dan bisa mengambil hikmahnya atau positifnya. Tapi kebanyakan positif sih tadi sih. Yang negatifnya hilangin aja mikirnya. Yang pastinya di saat pandemi ini jangan lupa ya pakai masker. Terus cuci tangan yang bersih-bersih lah. Pokoknya jangan sampai sehat, karena sehat itu mahal, sakit juga mahal. Karena hidup sekarang susah, mati juga susah. Yang pastinya kita harus. Mati juga butuh biaya ya. Iya, yang pastinya kita harus ya jaga kesehatan. Benar. Kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya, dan
ikuti anjuran pemerintah ya pasti. Oke, go Pensos Pandas Podcast. Cut. Pensos Pandas Podcast.